Oke, berjumpa kembali dengan saya Hendar Samarantoko di Legal Talk HMP Law Firm. Banyak pertanyaan kepada saya yang disampaikan melalui DM di Instagram dan juga inbox di Facebook terkait dengan kasus binary option ini, tentang status daripada uang sitaan dan harta benda yang saat ini sudah disita dari para afiliator, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Apakah aset dan uang tersebut akan disita kepada negara, oleh negara nantinya ya, ataukah akan dikembalikan ke siapa? Ke korban atau ke siapa? Kita bahas. Untuk membahas hal tersebut, kita harus melihat pasal-pasal yang nantinya akan disangkakan dan didakwakan kepada para tersangka dan terdakwa afiliator ini. Nah, merujuk informasi yang kami dapatkan, ada pasal penipuan, yaitu pasal 378 junto 55 KUHP yang disangkakan, pasal judi online, itu pasal 45 ayat 2 junto 27, dan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang ITE, dan pasal TPPU yang akan disangkakan kepada terdakwa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Apabila pasal 378 junto 55, yaitu pasal penipuan dan turut serta melakukan tindak pidana penipuan yang disangkakan nantinya dan terbukti di pengadilan, merujuk kepada jurisprudensi atau putusan terdahulu yang ada, biasanya aset dan kerugian itu akan dikembalikan kepada korban. Ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau ini korbannya banyak? Apakah itu dikembalikan kepada korban, dan korban yang mana, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya? Merujuk kepada kasus first travel ya, itu seluruh aset dirampas oleh negara, walaupun sebenarnya di satu sisi sudah ada putusan pilotnya yang sebenarnya bisa digunakan oleh pengadilan dan kurator untuk melakukan mekanisme pengembalian kerugian dari para kreditur, dalam hal ini para jemaah, tapi tidak dilakukan oleh pengadilan pidana dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Begitu juga dengan kasus perjudian, dalam hal ini judi online. Itu di putusan-putusan yang ada sebelumnya, seluruh barang bukti dalam hal ini, kalau ada aset, ada uang, segala macam, itu akan disita oleh negara. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi para penegak hukum, dalam hal ini hakim dan jaksa, untuk melihat dan memberikan putusan bagaimana bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan para korban. Putusan ini nantinya dapat mengambil ruh-ruh yang ada dalam prinsip-prinsip restoratif justice yang bertitik tolak pada pemulihan hak-hak korban atas tindak pidana dengan dasar hukum pasal 98 KUHP, dan juga azas yang ada dalam quid ius sine justitia, yang berarti apalah artinya hukum tanpa keadilan. Sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat berharap bahwa ada keadilan yang didapatkan oleh para korban, karena di sini kalau disita oleh negara, tidak ada kerugian yang diderita oleh negara, sehingga tidak ada urgensinya hal tersebut untuk disita oleh negara, untuk memulihkan keuangan negara segala macam lah, seperti itu. Selain itu pula ada beberapa dasar-dasar hukum yang dapat digunakan nantinya untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban, sehingga dapat memulihkan kerugian bagi para korban dari afiliator ini, yang akan kami tulis nanti di bawah ini. Nah, perkara ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua, di mana para afiliator dapat mendapatkan keadilan dari proses hukum yang akan dijalankannya, apalagi korban juga akan mendapatkan keadilan atas kerugian yang telah dideritanya selama ini. Sekian dari saya, jumpa lagi di Legal Talk berikutnya. Terima kasih.